Mobil Clara mogok saat hujan deras di jalan sepi. Rizky, yang sedang mengantar kambing pulang, menolongnya dengan tulus, mendorong mobil, memperbaiki mesin sederhana. Namaku Rizky. Umurku 23 tahun, tapi kadang aku merasa lebih tua dari usiaku. Bukan karena beban, tapi karena hidup di desa seperti ini, mengajarkanmu untuk cepat dewasa. Aku tinggal di Dusun Karangsari, sebuah kampung kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kalau kamu lihat dari peta, mungkin cuma titik kecil, tapi bagi kami, ini rumah. Tempat di mana pagi dimulai dengan suara ayam berkokok, kabut yang menyelimuti sawah, dan bau tanah basah setelah hujan semalam. Rumahku sederhana, kayu jati tua yang mulai keropos, atap genteng yang kadang bocor kalau hujan deras, dan lantai semen yang dingin di musim penghujan. Tapi bersih. Selalu. Nenekku, yang sekarang sudah 82 tahun, selalu bilang, rumah boleh kecil, asal hati besar. Beliau satu-satunya keluarga yang tersisa. Ayah ibuku pergi saat aku masih SD. Kecelakaan kereta waktu pulang dari merantau di Jakarta. Sejak itu, aku dan nenek hidup berdua. Aku ngurus kambing, dia masak, dan kami saling menjaga. Kambing-kambing itu bukan cuma hewan ternak. Mereka temanku. Ada 10 ekor, yang paling tua namanya si Bongkok, karena tanduknya bengkok ke kiri. Setiap pagi, aku gembalakan mereka ke ladang kosong di ujung desa. Sore hari, aku antar pulang sambil ngelantur sendiri. Kadang nyanyi lagu dangdut koplo yang dulu sering diputar di warung kopi. Aku nggak punya motor, apalagi mobil. Cuma sepeda ontel tua warisan bapak. Rodanya sering bunyi krek-krek, tapi masih kuat, seperti aku. Hari itu, hujan turun sejak siang. Langit kelabu tebal, angin kencang, dan petir sesekali menyambar. Aku buru-buru antar kambing pulang lebih awal. Nenek pasti khawatir. Tapi di tengah jalan, sebuah jalan aspal sempit yang nyaris tak pernah dilewati mobil mewah, aku lihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil mewah warna putih, jenis SUV besar, terparkir miring di pinggir jalan. Mesinnya mati. Lampu hazard menyala, tapi nggak ada siapa-siapa di dalam. Aku berhenti, sepedaku ku berhentikan di samping jalan. Air hujan sudah basahin baju kaos oblongku. Aku tarik tudung jaket plastik yang biasa ku pakai waktu hujan. Lalu aku mendekat. Pintu mobil terbuka pelan. Seorang perempuan keluar. Cantik banget. Rambutnya panjang, basah kuyup, tapi tetap rapi. Pakai baju kerja, kemeja putih dan blazer, tapi sekarang udah kusut dan basah. Wajahnya tegang, matanya panik. "Mas, tolong," katanya. Suaranya bergetar. "Mobil saya nggak mau hidup lagi. Saya nggak tahu harus bagaimana." Aku langsung merasa kasihan. Di tengah hujan begini, di jalan sepi, perempuan sendirian, apalagi mobilnya besar, jelas bukan mobil biasa. Kayaknya dia bukan dari sekitar sini. "Tenang, Bu," kataku, mencoba tenang. "Saya bantu." Aku buka kap mesin. Mesinnya panas, tapi nggak ada bau bensin atau kabel terbakar. Aku cek kabel aki, kendor. Aku kencangkan dengan kunci pas kecil yang kebetulan selalu kubawa buat perbaikan sepeda. Lalu aku dorong mobilnya pelan-pelan ke tanjakan kecil, biar bisa ngelinding dan mesin bisa hidup dengan roll start. Aku suruh dia masuk, nyalakan kunci, injak kopling, dan pas mobil mulai meluncur, lepas kopling pelan-pelan. Brum, mesin hidup. Aku hampir senyum, tapi hujan masih deras, dan dia pasti nggak tahu jalan pulang. Dari logatnya jelas bukan orang Jawa Tengah. "Bu, jalan depan banyak lubang dan tanjakan curam. Kalau nggak tahu, bisa bahaya. Saya antar sampai ke desa terdekat ya. Di sana ada bengkel, bisa dicek lebih baik." Dia menatapku, matanya berbinar. "Mas, serius mau nganterin saya?" Padahal hujan gini, aku cuma mengangguk. "Nggak apa-apa. Nenek pasti ngerti." Dia akhirnya setuju. Aku naik ke jok depan, sebelahnya. Bau parfumnya wangi, beda banget sama bau kambing yang biasa nempel di badanku. Aku jadi agak gugup.
Tapi aku coba tenang. Perjalanan sekitar 30 menit. Aku tunjukin jalan, dia ikuti. Sesekali aku kasih tahu. Di tikungan itu pelan-pelan, licin kalau hujan. Atau, nanti lewat pasar, hati-hati ada anak-anak main. Di tengah perjalanan, dia tanya, "Mas kerja apa?" "Aku ngembala kambing, Bu. Punya 10 ekor. Sama nenek." Dia terdiam sebentar, lalu tersenyum tipis. "Kamu baik sekali. Nggak banyak orang yang mau bantu orang asing seperti ini. Aku cuma nyengir." Nenek bilang, "Tolong orang itu ibadah. Apalagi kalau dia lagi kesusahan." Sampai di desa terdekat, mobilnya aku antar ke bengkel langganan Pak Jono, tukang tambal ban yang juga bisa servis mobil. Aku bantu dia urusin sementara sampai mekanik datang. Hujan mulai reda. Aku pamit. "Saya pulang dulu, Bu. Nenek pasti khawatir." Dia buru-buru keluar dari mobil. "Tunggu, Mas, ini untuk ongkos dan bantuannya." Dia ulurkan uang, duit merah 2 lembar, 100.000 rupiah. Cepat-cepat aku tolak. "Enggak usah, Bu. Saya nggak mau dibayar. Saya cuma bantu, karena emang harus dibantu." Dia terdiam. Matanya agak berkaca-kaca. "Mas nggak minta bayaran, padahal saya tahu. Buat kamu, uang ini, saya tahu nilainya, Bu." Potongku pelan. "Tapi saya nggak butuh. Yang penting mobil Ibu aman, Ibu selamat. Itu udah cukup." Dia menatapku lama, begitu dalam. Sampai aku merasa seperti bisa ditembus pandangannya. Seperti dia melihat sesuatu yang nggak kelihatan. Bukan dari luarnya, tapi dari dalam. "Namaku Clara," katanya tiba-tiba. "Clara Wijaya. Terima kasih, Rizky." Aku terkejut. "Ibu tahu nama saya?" "Kamu bilang tadi ke mekanik. Saya Rizky dari Karangsari." Aku dengar. Aku cuman mengangguk. Nggak tahu harus ngomong apa. "Kalau kamu butuh apa-apa, tolong kabari saya," katanya, memberiku kartu nama. "Ini nomor kantorku, dan nomor pribadiku." Aku terima, tapi langsung masukin ke saku celana. Nggak langsung aku lihat. Rasanya aneh pegang kartu seperti itu. Di atasnya tertulis, Clara Wijaya, CEO, Nexora Group. Di bawahnya ada logo perusahaan yang kayaknya mahal banget. "Ya, Bu, saya simpan," kataku datar. Aku pamit, naik sepedaku yang sudah agak rusak karena hujan. Roda belakang krek-krek lebih keras dari biasanya. Aku kayu pelan, sambil menoleh sekali. Clara masih berdiri di depan bengkel, memandangku pergi. Payungnya nggak dia buka. Hujan gerimis membasahi rambutnya. Aku nggak tahu waktu itu bahwa pertemuan singkat di tengah hujan akan mengubah hidupku selamanya. Sore itu, pulang ke rumah, nenek sudah menunggu dengan sopo di atas kompor. Aroma jahe dan gula merah menghangatkan. "Kamu basah semua, Nak," katanya sambil mengelap kepalaku dengan handuk. "Aku bantu orang, Nek. Mobilnya mogok." "Orang kota?" tanya nenek, sambil menuangkan sopi ke cangkir. "Mungkin. Mobilnya besar." Dia bilang namanya Clara, CEO perusahaan. Nenek tertawa, kecil. "CEO? Wah, kamu bantu orang penting. Aku cuma geleng-geleng. Yang penting dia selamat, itu aja." Tapi malam itu, sebelum tidur, aku keluarin kartu nama itu dari saku. Kutekuk sedikit, lalu aku taruh di dalam Al-Quran kecil di atas meja. Bukan karena aku mau telepon dia, tapi karena, entah kenapa, rasanya kartu itu berat. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku nggak tahu Clara siapa sebenarnya. Aku nggak tahu dia kaya, dia janda, atau dia punya anak. Aku cuma tahu, matanya waktu itu, penuh rasa terima kasih, tapi juga kesepian. Seperti orang yang punya segalanya, tapi kehilangan sesuatu yang paling penting. Dan aku, Rizky, anak desa pengembala kambing, nggak nyangka kalau kesederhanaanku bisa menyentuh hati seorang perempuan seperti dia. Tapi hidup nggak pernah berjalan lurus. Dan sekarang, benih itu sudah ditanam. Di tengah hujan, di jalan terpencil, oleh seorang tukang ngarit dan seorang janda kaya. Benih yang akan tumbuh, entah jadi apa. Hari-hari berjalan seperti biasa setelah kejadian di jalan hujan. Saya kembali ke rutinitas. Pagi ngembala kambing, siang bantu nenek bersih-bersih rumah atau panen sayur di pekarangan,
sore ngaji di langgar, malam baca Al-Quran sambil duduk, di depan rumah menikmati angin pegunungan. Hidup tenang, sederhana, tapi damai. Namun, ada satu hal yang nggak bisa saya hindari. Pikiran saya sering melayang ke perempuan itu. Clara. Nama yang jarang saya dengar di desa. Saya bayangin dia udah sampai rumah, udah ganti baju kering, minum teh hangat, dan tertawa bareng keluarganya. Atau mungkin dia sendirian, saya nggak pernah buka kartu nama itu lagi, masih tersimpan rapi di dalam Al-Quran. Tapi kadang, kalau malam sepi, saya keluarin diam-diam, baca tulisannya, CEO Nexora Group. Saya nggak tahu perusahaan apa itu. Tapi dari logo, huruf N berwarna emas dengan garis futuristik, terasa mewah. Kayak perusahaan di film-film. Saya coba cari di handphone jadul saya, tapi sinyal di desa sering hilang. Kalau dapat sinyal, paling cuma 3G, dan browser sering error. Tapi suatu malam, pas hujan reda dan langit cerah, sinyal lumayan kuat. Saya colokin charger, buka Google, dan ketik, Clara Wijaya Nexora Group. Hasilnya bikin saya terdiam, ada puluhan artikel. Foto-fotonya di majalah bisnis, cover Forbes Asia edisi 100 wanita paling berpengaruh di Asia Tenggara. Judul-judulnya mencolok, Clara Wijaya, CEO muda yang guncang dunia teknologi, dari janda muda jadi ratu startup Indonesia. Clara Wijaya, wanita yang bangun empire dari nol. Saya baca semua. Perlahan. Dengan napas yang kadang berhenti. Ternyata, dia bukan cuma CEO biasa. Dia pendiri Nexora Group, perusahaan teknologi yang punya aplikasi ride-hailing, e-commerce, bahkan fintech. Kantornya di gedung tinggi di Jakarta, punya ratusan karyawan, dan dia sering diundang jadi pembicara di konferensi internasional. Dia janda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Nggak punya anak? Ternyata punya seorang putri, Naila, usia 8 tahun. Sekarang sekolah di boarding school elite di Bandung. Saya menatap layar handphone. Rasanya seperti ada yang menekan dada. Ini perempuan yang saya bantu di jalan. Saya bandingkan diri saya. Anak desa, nggak pernah kuliah, nggak punya gelar, nggak pernah naik pesawat, apalagi helikopter. Saya bahkan belum pernah ke Jakarta. Hanya pernah ke Purwokerto 2 kali, sekali waktu bawa kambing ke pasar, sekali waktu antar nenek berobat. Lalu saya baca komentar di bawah artikel. Ganteng banget CEO ceweknya. Kalau jomblo, saya siap jadi suaminya. Kayaknya dingin ya orang kayak gitu. Pasti sibuk terus. Saya tersenyum getir. Saya tahu dia nggak dingin. Saya lihat matanya waktu itu. Di tengah hujan, dia terlihat rapuh. Seperti orang yang capek. Capek jadi kuat terus. Tapi saya langsung kembalikan handphone ke meja. Rizky, kamu ngapain mikirin dia? Dia hidup di dunia lain. Dunia yang jauh dari sini. Dari sawah, dari kambing, dari sepeda ontelmu. Saya pikir, mungkin dia udah lupa. Mungkin dia cuma kasih kartu nama karena sopan. Mungkin dia cuma butuh bantuan. Oh, dan sekarang udah selesai. Tapi ternyata, saya salah. 2 minggu kemudian, pagi-pagi buta, suara helikopter memecah sunyi desa. Wush! Wush! Semua orang keluar rumah. Anak-anak teriak-teriak. Ayam berlarian. Kambingku hampir kabur karena kaget. Helikopter itu, putih, besar, dengan logo N emas, mendarat di lapangan bola desa. Debu beterbangan. Warga berkerumun dari jauh, takut-takut. Lalu pintu samping terbuka, dan dia turun. Clara, pakai blazer hitam, celana panjang, sepatu bot kulit. Rambutnya dikuncir rapi. Kacamata hitam. Tapi begitu dia lepas kacamatanya, saya langsung kenal. Matanya mencari-cari. Sampai akhirnya bertemu dengan saya, yang berdiri di ujung kerumunan, masih pakai kaos oblong dan celana pendek. Dia tersenyum. Langsung berjalan ke arah saya. Warga semua terdiam. Ada yang bisik-bisik, "Itu siapa?" "Dari TV kali." Kayaknya artis. Clara berdiri di depan saya. Basah oleh debu yang tertiup angin helikopter.
Rizky, katanya. Suaranya tenang tapi pasti. Aku datang. Saya bingung. Mulut kering. Bu, Clara, kok bisa di sini? Aku cari kamu. Sudah 2 minggu aku coba telepon, tapi nomormu nggak aktif. Aku datang langsung. Saya terdiam. Saya nggak nyangka ibu serius. Serius, katanya. Aku ingin kenal kamu lebih dekat. Boleh? Warga mulai ribut. Ada yang nyeletuk, wah Rizky dapat jodoh kaya. Yang lain ketawa, tapi ada juga yang cemberut. Anak kita dikotorin orang kota. Ibu Surti, tetangga dekat, bisik ke nenek. Hati-hati bu, orang kaya itu main-main aja. Nenek cuma tersenyum tipis. Kita lihat saja nanti. Clara nggak peduli dengan omongan orang. Dia ajak saya duduk di warung kopi depan lapangan. Pesan teh tawar. Enak banget aromanya. Beda dari kopi di kantor. Saya masih kaku. Bu, maksudnya kenal lebih dekat itu gimana? Dia menatap saya. Aku ingin tahu hidupmu. Seperti apa rasanya jadi kamu? Seperti apa rasanya bangun pagi? Gembalakan, kambing, makan nasi sama sambal terasi, nggak punya AC, nggak punya mobil, tapi tetap bisa tertawa. Saya tertawa kecil. Itu namanya hidup biasa, Bu. Tapi buatku, katanya pelan, itu terasa asli. Aku hidup di dunia yang penuh topeng. Di kantor, semua tersenyum, tapi dalam hati ingin menjatuhkan. Di media, aku digambarkan sebagai wanita kuat, tapi aku sering nangis di kamar mandi. Aku punya uang banyak, tapi aku kesepian. Saya diam. Nggak tahu harus jawab apa. Kamu tulus, Rizky. Waktu itu kamu bantu aku tanpa pamrih, dan itu sangat langka. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti itu. Saya pikir sebentar. Lalu jawab. Nenek, dia yang ajarkan. Katanya, hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita beri. Clara menunduk. Matanya berkaca-kaca. Boleh aku datang lagi? Boleh aku lihat hidupmu? Saya ragu. Tapi, Ibu CEO, sibuk. Pasti banyak yang butuh ibu. Aku yang memilih Rizky. Aku yang ingin datang. Bukan karena kewajiban, tapi karena hatiku bilang, ini jalan yang benar. Saya masih bingung, tapi entah kenapa, saya angguk. Ya, dia boleh datang. Beberapa hari kemudian, Clara benar-benar datang. Lagi. Kali ini naik mobil SUV yang sama dikemudikan sopir. Dia bawa oleh-oleh, beras, gula, mie instan untuk dibagi ke warga. Juga buku-buku untuk anak-anak desa. Dia mulai ikut kegiatan desa. Pagi, dia temani saya ngembala kambing. Dia pakai sepatu kets, celana training, tapi tetap kesulitan jalan di tanah becek. Wah, ini lebih berat dari treadmill, katanya sambil tertawa. Dia ajak saya ngobrol. Tanya tentang nenek, tentang kambing, tentang mimpi saya. Saya bilang, saya nggak punya mimpi besar. Cuma pengen nenek sehat, punya kandang kambing yang lebih bagus, dan bisa bantu warga kalau ada yang butuh. Dia mengangguk. Itu bukan mimpi kecil, Rizky. Itu mimpi yang mulia. Tapi tidak semua orang senang. Di kantor Nexora, berita kedatangan Clara ke desa jadi bahan omongan. Salah satu karyawan bocorkan ke media. Judulnya langsung muncul, CEO Nexora. Tinggalkan kantor, pacaran dengan tukang kambing di desa? Andika, direktur keuangan, marah besar. Dia panggil rapat darurat Dewan Direksi. Ini bisa merusak citra perusahaan. CEO kita malah main-main dengan tukang gembala. Investor akan kabur. Mereka sepakat, Clara harus dikendalikan. Jika dia terus tergila-gila pada Rizky, mereka akan mempertimbangkan forced leave. Clara tahu, tapi dia tetap tenang. Aku nggak butuh jabatan kalau harus kehilangan hatiku. Sementara itu, di desa, tekanan mulai terasa. Beberapa warga mulai menjauh dari saya. Ada yang bilang, kamu mau jadi suami orang kaya? Kamu mau tinggal di Jakarta? Kamu bakal lupa kami. Saya cuma geleng-geleng. Saya nggak punya niat begitu. Saya cuma bantu, dan sekarang dia teman. Tapi Clara, dia nggak cuma teman. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tumbuh. Perlahan, seperti padi yang tumbuh di sawah, nggak kelihatan, tapi pasti ada.
Dan aku Rizky, anak desa yang dulu cuma tahu hujan dan kambing, mulai bertanya dalam hati, apa mungkin cinta seperti ini bisa bertahan? Di antara helikopter dan sepeda ontel, di antara gedung pencakar langit dan sawah yang menghijau, di antara dunia yang saling tak menyentuh. Tapi Clara terus datang. Setiap minggu, setiap kali dia bawa senyum yang makin hangat, dan aku, perlahan, mulai membuka hati. Tanpa sadar, benih yang ditanam di tengah hujan itu sudah mulai tumbuh. Tinggal menunggu waktu. Apakah akan jadi pohon yang kuat atau patah sebelum berbuah? Hari itu, langit pagi masih kelabu. Kabut tebal menyelimuti sawah dan puncak Gunung Slamet. Angin pagi menusuk tulang, tapi aku sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, aku siapkan rumput segar untuk kambing-kambingku. Si bongkok meringkik pelan, seperti tahu pagi ini akan ada yang berbeda. Aku tahu Clara akan datang. Dia telepon semalam lewat nomor darurat yang kutinggalkan di warung Pak Jono. Rizky, aku mau datang besok. Boleh tinggal beberapa hari? Aku butuh istirahat. Aku bingung. Tinggal? Di mana, Bu? Di rumahmu, kalau boleh. Jantungku langsung berdebar. Di rumah saya? Tapi rumah saya kecil. Nggak ada kamar tamu. Nenek juga. Aku nggak masalah, potongnya. Aku cuma ingin merasakan hidup seperti kamu. Boleh, aku tak bisa menolak. Tapi aku juga tak bisa menyangkal, aku gugup. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia CEO, tapi karena dia perempuan pertama yang benar-benar melihatku. Bukan sebagai tukang kambing, bukan sebagai orang desa, tapi sebagai Rizky. Dan aku takut. Takut kalau aku nggak cukup baik untuknya. Aku segera bantu nenek bersih-bersih rumah. Kami pindahkan kasur tipis ke ruang tengah, buat tempat tidur darurat. Nenek bilang, kalau dia datang, jangan dibeda-bedain. Perlakukan seperti tamu biasa. Tapi jangan sombong, jangan rendah diri, jadi diri sendiri. Aku mengangguk, tapi dalam hati, aku terus bertanya. Apa aku bisa jadi diri sendiri kalau dia melihat segala kekuranganku? Pukul 10 pagi, suara helikopter kembali menggema. Wush! Wush! Warga desa langsung berkerumun seperti 2 minggu lalu. Tapi kali ini beda. Mereka nggak cuma penasaran, mereka mulai resah. Ada yang berbisik. Lagi-lagi dia datang? Apa-apaan sih? Kayaknya serius nih, bawa koper segala. Rizky mau diangkat jadi menantu orang kaya? Clara turun dengan tas ransel besar dan koper kecil. Masih cantik, masih elegan, tapi kali ini dia pakai baju yang lebih sederhana. Kaos putih, celana jeans, dan sepatu trekking. Dia tersenyum lebar begitu melihatku. Maaf, bawa banyak barang. Aku bawa baju, buku, dan laptop. Boleh? Aku cuma mengangguk kaku. Silakan, Bu. Tapi, wifi di sini nggak stabil. Dia tertawa. Nggak apa-apa, justru aku ingin offline sebentar. Aku antar dia ke rumah. Nenek menyambut dengan sopan, tangan terlipat. Selamat datang, Bu Clara. Semoga betah di rumah kami yang sederhana. Clara langsung membungkuk. Terima kasih, Bu. Saya yang harus berterima kasih karena diterima. Adegan itu bikin beberapa warga yang mengintip dari balik pagar langsung terdiam. Mereka nggak nyangka seorang CEO mau membungkuk ke nenek tua. Tapi nggak semua terkesan. Di warung kopi, obrolan panas memanas. Dia datang bukan karena cinta, tapi karena butuh pelarian. Nanti dia bosan, dia pergi. Rizky yang kena getahnya. Anak kita dikacauin perempuan kota. Kalau Rizky dibawa ke Jakarta, siapa yang jagain neneknya? Aku dengar semua itu, tapi aku pura-pura nggak dengar. Hari pertama Clara di desa, dia langsung minta ikut ke ladang. Aku ingin tahu bagaimana kamu menggembalakan kambing. Aku bawa dia ke padang rumput di ujung desa. Dia heran lihat kambing makan rumput. Mereka nggak lari? Kalau udah kenal suara pemiliknya, mereka nurut, jawabku. Seperti manusia, Bu. Kalau saling percaya, nggak perlu dikurung. Dia menatapku lama. Kamu selalu berkata bijak, Rizky. Siang itu dia coba masak di dapur kayu nenek. Apinya sulit nyala, asap mengepul, dia batuk-batuk. Ini lebih susah dari rapat dewan direksi. Aku tertawa. Aku bantu, kami masak sambal. Terasi dan ikan asin.
Makan di depan rumah, duduk di kursi bambu. Clara makan dengan lahap. Ini paling enak yang pernah aku makan. Nggak ada bahan kimia, nggak ada preservatif. Cuma rasa asli. Malamnya, kami duduk di depan rumah. Langit gelap, bintang bersinar terang. Nenek sudah tidur. Hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Clara menatap langit. Di Jakarta, aku jarang lihat bintang. Semua tertutup polusi dan cahaya kota. Di sini, kalau malam gelap, bintangnya seperti taburan gula, kataku. Dia menoleh. Aku merasa damai di sini. Padahal aku nggak punya AC, nggak punya security, nggak punya butler. Tapi aku merasa aman. Aku diam. Tapi dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang retak. Dinding yang selama ini kubangun antara diriku dan dunianya. Aku mulai percaya. Mungkin dia memang tulus. Tapi pagi berikutnya, semuanya berubah. Hari ketiga Clara di desa, Andika, Direktur Keuangan Nexora, tiba-tiba muncul. Dia datang naik mobil mewah hitam, ditemani 2 orang berjas. Warga langsung ribut. Siapa lagi ini? Temannya yang kaya? Andika langsung mendatangi rumahku. Tatapannya dingin. Clara Wijaya ada di sini? Aku menghadang. Iya, tapi dia lagi istirahat. Ini urusan perusahaan. Saya harus bicara langsung. Clara, keluar, wajahnya tegang. Andika, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu forced leave, Bu, kata Andika keras. Dewan direksi sudah memutuskan. Kamu absen tanpa izin, tinggalkan kantor, dan ini, dia tunjuk aku. Terlibat dengan ini tanpa pertimbangan profesional. Warga desa mendengar. Mereka berkerumun. Aku merasa seperti binatang yang dipertontonkan. Clara berdiri tegak. Aku nggak butuh izin untuk istirahat. Aku masih pemilik saham terbesar. Kamu nggak bisa force aku kemanapun. Tapi citra perusahaan rusak. Andika hampir berteriak. Media sudah mulai menulis. CEO Nexora tertipu tukang gembala. Investor mulai menarik modal. Clara tertawa getir. Jadi, selama ini perusahaan lebih penting daripada hati manusia? Ini bukan soal hati. Ini soal bisnis. Kamu nggak bisa main-main dengan posisimu. Aku maju selangkah. Bu Clara, mungkin lebih baik ibu pulang. Saya nggak mau jadi masalah. Clara menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak akan pergi hanya karena ada yang takut pada perasaanku. Andika menatapku tajam. Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu berapa uang yang bisa dia hancurkan hanya dengan satu keputusan? Dan kamu, apa? Tukang kambing yang nggak lulus SMP? Kamu pikir kamu bisa selevel dengannya? Warga desa terdiam. Beberapa mengangguk pelan. Seperti mereka setuju. Aku menunduk. Dadaku sesak. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Tapi Clara langsung menyambar tangan Andika. Kamu, keluar. Sekarang. Kalau kamu masih ingin bekerja di Nexora, kamu akan meminta maaf pada Rizky. Kalau tidak, aku akan pecat kamu di tempat. Andika terdiam. Wajahnya memerah. Tapi akhirnya dia mundur. Ini belum selesai, bisiknya padaku sebelum pergi. Setelah mereka pergi, aku duduk di tangga depan. Kepala pening. Clara duduk di sampingku. Maaf, Rizky. Aku nggak mau bawa masalahku ke sini. Tapi masalahnya nyata, Bu. Kataku pelan. Aku mulai sadar. Kita hidup di dunia yang beda. Aku nggak punya apa-apa. Cuman kambing, sepeda, dan rumah kecil. Kamu punya segalanya. Apa aku cukup untukmu? Clara menatapku. Cinta bukan soal cukup atau nggak cukup. Tapi soal mau atau nggak mau. Aku mau, Rizky. Aku mau kamu. Bukan hartamu. Bukan jabatanmu. Tapi kamu. Yang tolong aku di tengah hujan. Yang nggak minta bayaran. Yang masih percaya pada kebaikan. Aku ingin percaya. Tapi bayangan Andika, tatapan, warga dan suara helikopter yang datang membawa ancaman, semua itu membuatku ragu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku keluar, duduk di sawah, melihat bintang, dan untuk pertama kalinya aku merasa
Aku bukan cuma tukang kambing. Aku adalah pria yang dicintai seorang perempuan hebat. Tapi pertanyaannya tetap, apakah cinta ini akan bertahan? Atau hanya jadi cerita sedih yang akan dilupakan? Clara masih di rumahku, tapi aku tahu dunianya tidak akan tinggal diam. Dan aku, Rizky, harus siap menghadapi badai yang belum pernah kuhadapi sebelumnya. Clara tetap tinggal setelah kejadian dengan Andika, 3 hari lagi. Dia nggak pulang ke Jakarta, meski telepon kantor terus berdering. Dia matikan. Aku butuh waktu, katanya. Aku butuh memilih hidup, bukan sekadar bekerja. Tapi selama 3 hari itu, Desa Karangsari berubah. Dari tempat yang damai jadi medan perang opini. Setiap pagi aku keluar rumah, pasti ada yang menatapku dengan mata sinis. Ada yang pura-pura sapa, tapi di belakang aku dengar bisik-bisik. Rizky, mau jadi bini orang kaya. Nanti dia dibawa ke kota, lupa sama kampung. Clara pasti cuma main-main. Orang kaya mana tahan hidup di desa. Yang paling sakit adalah ketika Bu Surti, tetangga yang dulu sering kasih aku lalapan, tiba-tiba nggak mau ngobrol lagi. Anaknya, Dodi, yang biasa main kelereng sama aku, malah lewat sambil ketawa. Hai, calon suami miliarder. Aku diam, tapi hati perih, Clara merasa. Dia nggak buta. Suatu malam dia duduk di depan rumah, tangannya memegang cangkir teh hangat. Rizky, aku merasa jadi beban buat kamu di sini. Nggak, Bu, kataku cepat. Ibu nggak beban, malah kamu bikin hidup di sini jadi lebih berwarna. Tapi aku lihat cara mereka memandangmu, seperti kamu mengkhianati mereka. Padahal kamu cuma jadi dirimu sendiri. Aku menghela napas. Di desa beda itu selalu dicurigai. Kalau ada yang naik level, orang-orang takut. Takut kalau nilai-nilai. Kami berubah. Takut kalau kesederhanaan hilang. Clara menatap langit. Tapi bukankah cinta itu bagian dari nilai? Bukankah saling menghargai itu ajaran semua agama? Aku mengangguk. Tapi aku tahu, logika nggak akan menang melawan emosi warga. Mereka takut pada perubahan. Dan aku, dengan kedatangan Clara, adalah perubahan itu. Minggu berikutnya, Clara mulai aktif membantu warga. Bukan dengan uang, tapi dengan tangan. Dia bantu Ibu Surya membangun dinding dapur yang retak. Dia temani Pak Jono menghitung stok ban di bengkel. Dia ajak anak-anak belajar bahasa Inggris di balai desa. Dia bahkan ikut kerja bakti, nyapu jalan, angkat sampah, meski tangannya lecet dan kotor. Warga mulai bingung. Mereka nggak nyangka seorang CEO mau lakukan itu. Dia serius ya? Tanya Bu Surya ke nenek. Kayaknya iya, jawab nenek. Tapi cinta? Oh, itu bukan cuma kerja keras, tapi juga ujian. Kita lihat saja, tahan nggak dia. Tapi meski Clara berusaha, bayang-bayang Jakarta tetap menghantui. Satu pagi, aku lihat dia menerima telepon dari sekolah Naila. Wajahnya langsung muram. Ya, Bu, saya paham. Iya, saya akan datang minggu depan. Maaf, Naila. Mama janji. Aku tanya, ada apa, Bu? Naila, dia sakit. Flu berat. Guru asramanya bilang dia nangis tiap malam. Minta ketemu aku. Aku langsung merasa bersalah. Ibu harus ke Bandung. Tinggalkan saya. Clara menatapku. Kenapa kamu selalu bilang tinggalkan? Seakan-akan aku pergi untuk selamanya. Tapi, ibu punya anak. Ibu punya tanggung jawab. Saya cuma bisa menunggu di sini. Tapi aku nggak ingin kamu menunggu seperti orang yang terlupakan, katanya, tegas. Aku ingin kamu ada di sana, boleh? Di asrama Naila? Tapi, saya nggak pantas. Kamu pantas, Rizky, karena kamu baik, karena kamu bisa membuatku tersenyum, dan aku ingin Naila kenal orang yang membuatku bahagia. Aku terdiam, hati berdebar, tapi juga takut. Anak itu pasti akan menatapku dengan mata penuh. Pertanyaan, siapa pria desa ini? Apa dia suami baru Mama? Tapi aku angguk. Baik, saya ikut. 2 hari kemudian, kami berangkat ke Bandung. Aku naik mobil Clara, bukan helikopter. Tapi tetap saja, mobil itu besar, mewah, dan asing buatku. Aku duduk kaku, tangan memegang tas kecil berisi baju ganti, dan oleh-oleh dari desa, keripik tempe, dodol, dan madu asli. Clara tersenyum.
Tenang, Rizky. Ini cuma mobil, bukan pesawat luar angkasa. Tapi rasanya kayak masuk dunia lain, kataku. Benar saja, Bandung berbeda. Jalanan ramai, gedung tinggi, lampu merah, polisi lalu lintas, orang-orang berpakaian rapi. Aku merasa seperti alien. Sampai di asrama, Naila keluar dari gerbang. Anaknya kecil, rambut panjang, mata besar. Pakai seragam sekolah biru. Dia langsung peluk Clara erat. "Mama, aku kangen banget." Clara menangis pelan. "Maaf nak, Mama sibet, tapi Mama di sini sekarang." Lalu Naila menatapku. Pandangannya tajam. "Siapa dia?" Clara menarik napas. "Ini Rizky, teman Mama. Dia yang tolong Mama waktu mobilnya mogok di hujan." Naila menatapku lama. "Dia tukang kambing, ya?" Aku terkejut. "Kamu tahu?" Mama cerita. Tapi aku nggak percaya. Kok orang kaya bisa suka sama tukang kambing? Aku ingin tertawa. Tapi aku tahan. Karena mungkin Mama butuh orang yang jujur, bukan yang punya uang. Naila mendengus. "Tapi kamu bau, kayak kandang." Clara langsung tegur. "Naila, jangan kasar. Aku cuma bilang yang benar." Balasnya, lalu pergi masuk. Aku merasa dihantam batu. Tapi aku nggak marah. Anak itu baru 8 tahun. Dia kehilangan ayah, jarang ketemu ibu, dan sekarang, dia baru di bawah ada pria asing yang dekat dengan mamanya. Wajar dia defensif. Clara minta maaf. Dia masih trauma. Aku jarang ada. Aku selalu sibuk. Aku takut dia nggak bisa terima kamu. Saya ngerti, kataku pelan. Tapi saya nggak minta dia terima saya sebagai siapa-siapa. Cuman, bolehkah saya coba? Clara menatapku, matanya berbinar. "Kamu selalu membuatku kagum, Rizky. Selama 2 hari, di asrama, aku coba dekati Naila. Aku kasih dia oleh-oleh dari desa. Aku cerita tentang si bongkok, kambing paling nakal. Aku tunjukkan foto kambing-kambingku. Awalnya dia cuek. Tapi lama-lama, dia mulai bertanya, 'Kamu nggak capek ngembala? Kamu dibayar berapa? Kenapa kamu nggak kerja di kota aja?' Aku jawab, 'Jujur, aku nggak capek. Karena aku suka. Aku nggak dibayar banyak, tapi cukup buat makan dan bayar listrik. Dan aku nggak kerja di kota karena di desa aku punya nenek. Dia yang besarkan aku. Suatu malam, dia datang ke kamar tamu tempat aku menginap. 'Rizky, kamu sayang sama Mama?' Aku diam sebentar, lalu angguk. 'Iya, tapi aku nggak tahu apakah aku pantas.' 'Kalau kamu sayang, kamu harus jaga dia,' katanya serius. 'Ayah dulu juga sayang, tapi dia pergi. Aku nggak mau Mama sedih lagi.' Aku menatap matanya. Dalam, dewasa untuk ukuran anak kecil. Aku janji Naila, kalau aku boleh dekat dengan Mama, aku akan jaga dia. Dengan tulus, seperti aku jaga nenek. Dia mengangguk pelan, lalu peluk aku, cepat, pendek. 'Oke, tapi kalau kamu sakiti Mama, aku usir kamu.' Aku tertawa. 'Siap, Komandan.' Clara melihat dari balik pintu. Matanya berkaca-kaca. Kami pulang ke desa. Tapi kali ini, perasaanku beda. Aku nggak cuma merasa dicintai oleh Clara. Aku merasa mulai diterima. Tapi desa belum selesai mengujiku. Beberapa hari setelah kembali, berita muncul di portal online besar. CEO Nexora bawa tukang kambing ke asrama anaknya. Benarkah akan nikah? Di bawahnya, ada foto kami berdua di depan asrama. Clara memegang tanganku. Foto itu jelas diambil diam-diam. Komentar meledak. "Gila! Orang kaya bisa jatuh cinta sama tukang gembala? Ini aib. CEO perusahaan besar, pacaran dengan orang desa. Pasti dia dikasih uang. Tukang kambing mana bisa nolak?" Di desa, tekanan makin besar. Beberapa warga datang ke rumah nenek. "Rizky, kamu harus hentikan ini. Kamu bikin desa malu." Pak Lurah datang. "Anakku, aku nggak larang kamu punya teman. Tapi ini terlalu jauh. Orang kota nggak akan pernah betah di desa. Nanti dia pergi, kamu yang terluka." Aku duduk diam. Tapi dalam hati, aku sudah memutuskan. Aku bukan melawan desa. Aku melawan rasa minder yang selama ini tumbuh di dalam diriku. Clara,
Bukan datang untuk menghina desa. Dia datang karena dia menemukan sesuatu yang hilang di dunianya, ketulusan. Dan aku mulai percaya. Aku bukan tukang kambing yang rendah. Aku adalah pria yang dicintai karena hatinya. Tapi ujian belum selesai. Karena Andika, dari Jakarta, sedang merancang sesuatu yang lebih kejam. Dan aku, Rizky, akan segera menghadapi badai. Yang bisa menghancurkan segalanya, cinta, harga diri, dan harapan. Clara pulang ke Jakarta setelah kunjungan ke asrama Naila. Bukan karena dia ingin pergi, tapi karena krisis di Nexora makin parah. Aku harus hadapi ini, Rizky, katanya sebelum berangkat. Aku nggak bisa lari terus. Aku harus tunjukkan bahwa perasaanku bukan pelarian, tapi pilihan. Aku mengantarnya ke terminal Purwokerto. Kami naik angkot bersama. Yang jelas bikin supir dan penumpang lain melongo melihat perempuan berpakaian mahal duduk di bangku plastik yang kotor. Tapi Clara nggak peduli. Dia malah tertawa waktu angkotnya nyaris terguling di tikungan tajam. Ini lebih seru dari naik limo? Sebelum masuk ke mobil sewaan yang menjemputnya, dia pegang tanganku. Aku akan kembali, Rizky. Aku janji. Aku cuma mengangguk. Saya tunggu, tapi hatiku kosong sejak dia pergi. Seperti sawah yang baru dipanen, tanahnya masih ada, tapi tanamannya sudah hilang. Kambing-kambingku masih makan, nenek masih masak, langit masih biru. Tapi rasanya nggak sama. Warga desa mulai bicara lagi. Rizky, dia udah balik ke dunianya. Kamu dikira apa? Cuma mainan? Nanti dia nikah sama pengusaha lain. Kamu cuma cerita lucu buat dia. Aku pura-pura nggak dengar. Tapi malam-malam, aku sering duduk di depan rumah, menatap bintang dan bertanya, apa aku cukup? 2 minggu kemudian, Clara kembali. Tapi bukan dengan helikopter atau mobil mewah. Dia turun dari bus antar kota, pakai ransel, kaos oblong, celana jeans belel, dan sepatu kets yang sudah kusam. Rambutnya dikuncir kuda. Nggak pakai makeup. Seperti turis backpacker. Aku terkejut. Bu Clara, kok naik bus? Dia tersenyum lebar. Aku cuti panjang, Rizky. Dan aku ingin hidup seperti kamu. Benar-benar. Aku bingung. Cuti? Tapi? Perusahaan? Aku serahkan sementara ke tim. Aku butuh jeda. Aku butuh membuktikan sesuatu. Ke diriku sendiri dan ke kamu. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tapi dalam hati, aku merasa harapan itu hidup lagi. Clara. Langsung minta ikut aktivitas harianku. Aku ingin ngembala kambing. Aku ingin panen padi. Aku ingin tahu bagaimana kamu bertahan hidup. Hari pertama, dia ikut ke ladang. Cuaca panas terik. Dia pakai topi dari daun kelapa yang kubikin darurat. Tapi tetap saja kulitnya mulai kemerahan. Ini lebih keras dari latihan Zumba, katanya sambil tertawa, meski keringat membasahi wajahnya. Siang itu, dia coba bantu panen padi bersama petani lain. Tapi karena nggak biasa, punggungnya langsung pegal. Tangan lecet. Tapi dia nggak komplain. Ini hasilnya indah, Rizky. Butuh kerja keras, tapi hasilnya makanan, bukan laporan keuangan. Malamnya, dia makan nasi hangat dengan sambal terasi dan ikan asin. Ini paling enak di dunia, katanya, meski aku lihat dia kesulitan menahan pedas. Hari ketiga, hujan deras mengguyur desa sejak pagi. Angin kencang. Listrik padam. Aku dan Clara terjebak di gubuk kecil saat menggembala kambing. Gubuk itu sempit, atapnya bocor, lantainya tanah. Kami duduk berdampingan, saling berbagi jaket plastik. Di luar, petir menyambar. Angin menderu. Clara menggigil. Kamu nggak takut hidup seperti ini? Ini hidupku, kataku. Aku takut kalau nggak bisa bayar listrik, kalau nenek sakit, kalau kambing mati. Tapi aku nggak takut pada hujan. Hujan itu berkah. Tanpa hujan, sawah kering, padi nggak tumbuh. Clara menatapku. Kamu selalu punya jawaban yang membuatku malu. Kenapa? Karena aku takut pada hujan. Aku takut pada kebocoran. Aku takut pada ketidakpastian. Di dunia aku, semuanya harus terkendali. AC, listrik, internet, keamanan. Tapi di sini, kamu menerima apa adanya.
Dan kamu tetap tenang. Aku tersenyum. Karena aku tahu, besok pasti ada matahari. Dia diam. Lalu pelan-pelan, dia sandarkan kepalanya di bahuku. Aku ingin belajar dari kamu, Rizky. Aku ingin belajar menerima. Hujan terus turun. Tapi di gubuk kecil itu, ada kehangatan yang enggak bisa dibeli dengan uang. Beberapa hari kemudian, Clara mulai membantu warga secara nyata. Dia bukan cuma ikut kerja, tapi membawa perubahan. Dia bantu Pak Jono buka aplikasi online buat bengkelnya. Biarkan pelanggan bisa pesan jasa dari rumah. Dia ajari Ibu Surya buat marketplace kecil buat jualan keripik tempe. Kita bisa kirim ke kota, bahkan ekspor. Dia bantu sekolah desa dapat donasi laptop dari mantan koleganya. Warga mulai ragu. Mereka nggak bisa benci perempuan yang membawa manfaat. Dia beneran mau bantu kita? Tanya Bu Surti ke nenek. Iya, jawab nenek. Dan dia nggak sombong. Itu yang bikin dia istimewa. Tapi Clara mulai kelelahan. Tubuhnya nggak terbiasa dengan kerja fisik. Cuaca desa yang lembab bikin alerginya kambuh. Batuknya tak kunjung sembuh. Suatu malam, dia demam tinggi. Badannya panas, wajah pucat. Nenek langsung siapkan ramuan jahe, kunyit, dan kencur. Aku jaga dia sepanjang malam, basuh keningnya, beri minum air hangat, bacakan doa. Dia membuka mata, lemah. Kamu nggak capek jagain aku? Nggak, kataku. Nenek dulu jagain aku waktu aku kecil. Sekarang giliran aku. Clara menatapku lama. Air matanya mengalir. Aku nggak pernah dirawat seperti ini. Bahkan suamiku dulu, dia selalu sibuk. Kalau aku sakit, dia suruh asisten bawa obat. Tapi kamu di sini, tanpa diminta. Aku pegang tangannya. Karena kamu penting buat aku. Dia menarik napas pelan. Aku mulai sadar, Rizky. Kebahagiaan itu bukan di kantor, bukan di jet pribadi, bukan di pesta mewah. Tapi di sini, di desa kecil, di rumah kecil, di samping orang yang merawatku karena peduli, bukan karena kewajiban. Aku nggak bisa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, hatiku mulai sepenuhnya terbuka untuknya. Seminggu kemudian, Clara mulai pulih. Tapi badai baru datang. Andika dari Jakarta bocorkan dokumen palsu ke media. Rahasia. Clara Wijaya bayar tukang kambing 500 juta agar jadi pacar. Disertai foto editan aku menerima amplop tebal dari Clara dengan judul Cinta atau Uang. Ternyata tukang gembala dibayar mahal. Media langsung heboh. Warga desa marah. Kita dipermainkan. Rizky. Kamu jual desa kita, kamu bohongi kita semua. Aku dipanggil ke balai desa, Pak Lurah marah. Rizky, kamu harus jelaskan. Kamu terima uang dari dia? Aku geleng-geleng. Saya nggak pernah terima uang, itu foto palsu. Tapi kenapa dia rela tinggal di sini? Kenapa dia bantu kita? Pasti ada imbalannya. Aku menatap mereka satu persatu. Karena dia mencintai saya. Bukan karena uang. Dan saya mencintainya. Bukan karena hartanya. Tapi mereka nggak percaya. Beberapa bahkan minta aku pergi dari desa. Kamu bawa aib ke Karangsari. Malam itu aku duduk di sawah. Hujan gerimis. Aku ingin pergi. Kabur. Biar semua berakhir. Tapi Clara datang. Dia duduk di sampingku, tanpa payung. Basah. Aku dengar semuanya. Aku tahu mereka nggak percaya. Saya nggak sanggup, Bu, kataku pelan. Saya nggak mau jadi beban. Saya nggak mau desa saya hancur karena saya. Clara pegang tanganku erat. Dengar, Rizky. Aku nggak peduli apa yang orang bilang. Aku tahu siapa kamu. Dan aku tahu siapa aku. Aku nggak butuh dunia mengerti. Aku hanya butuh kamu tahu. Aku mencintaimu karena kamu. Bukan karena kamu bisa menggembala kambing. Tapi karena kamu menggembala hatiku dengan ketulusan. Aku menatapnya. Di tengah hujan, dia terlihat seperti malaikat yang turun dari langit. Aku nggak akan pergi, katanya. Aku akan buktikan. Aku akan tinggal di sini. Aku akan hidup seperti kamu. Dan aku akan tunjukkan bahwa cinta sejati nggak kenal kelas, nggak kenal harta, nggak kenal status. Aku menangis. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sedih,
tapi karena haru. Karena untuk pertama kalinya, aku percaya, aku dicintai tanpa syarat. Dan di tengah sawah yang basah, di bawah langit malam yang gelap, aku memeluknya erat. Ujian. Belum selesai. Tapi malam itu, aku tahu, aku siap menghadapi apapun. Karena cinta ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah pilihan, dan aku memilih untuk bertahan. Hari-hari setelah hujan malam itu terasa berbeda. Bukan karena warga desa tiba-tiba menerima kami, tidak. Masih ada yang memandang sinis, masih ada bisik-bisik di warung kopi, masih ada yang menolak jualan ke Clara. Tapi sesuatu telah berubah. Di dalam diriku, aku nggak lagi merasa harus membela diri. Aku nggak lagi merasa harus membuktikan bahwa aku cukup baik untuknya. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri dan membiarkan cinta berjalan apa adanya. Clara tetap tinggal. Bahkan setelah fitnah soal bayaran itu mereda, karena jurnalis dari Kompas datang dan membongkar bahwa foto itu hasil Photoshop, dia nggak pulang ke Jakarta. Dia malah semakin dalam menyatu dengan desa. Dia mulai belajar menanam padi, membantu ibu-ibu membuat koperasi mikro, bahkan ikut ronda malam sambil bawa senter kecil dan jaket tebal. Tapi ada satu hal yang mulai mengganjal. Clara sering menghilang. Bukan pergi jauh, tapi dia duduk sendirian. Di tepi sawah, memandang langit, dengan mata yang jauh. Kadang dia menangis diam-diam. Aku tahu, tapi nggak langsung tanya. Aku biarkan dia siap, sampai suatu malam, saat kami duduk di depan rumah, angin sepoi-sepoi, bintang bersinar terang, dia akhirnya bicara. Rizky, aku ingin cerita tentang masa laluku. Aku menoleh. Iya Bu, saya dengar. Tentang suamiku, lanjutnya. Suaranya pelan, seperti takut mengganggu malam. Namanya Adrian, dia pengusaha properti. Kita menikah muda. Aku masih kuliah, dia sudah punya perusahaan, cintanya besar, tapi dunianya kejam. Aku diam, mendengarkan. Dia selalu sibuk. Rapat sana-sini, perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku sering sendirian. Bahkan saat Naila lahir, dia nggak sempat datang ke rumah sakit. Katanya, nanti sayang, aku lagi nego proyek penting. Aku merasa sesak. Harusnya dia ada waktu buat keluarga. Clara mengangguk. Aku bilang itu berkali-kali. Tapi dia bilang, ini semua buat kamu dan Naila. Biar kamu nggak perlu kerja. Biar Naila sekolah di tempat terbaik. Dan akhirnya, dia kecelakaan. Mobilnya hancur di tol. Polisi bilang dia tertidur di kemudi. Stres. Kelelahan. Otaknya nggak kuat lagi. Aku menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Maaf Bu, dia mati Rizky. Tapi yang lebih sakit, aku merasa nggak cukup buat dia. Aku merasa, seandainya aku lebih pengertian, seandainya aku nggak minta dia ada di rumah, mungkin dia masih hidup. Aku langsung geleng. Nggak Bu, bukan salah Ibu. Yang salah adalah dunia yang nggak pernah ngasih ruang buat istirahat. Dunia yang bilang sukses itu harus kerja sampai jatuh. Clara menatapku. Tapi aku jadi seperti dia setelah dia pergi. Aku ambil alih perusahaannya. Aku kerja 18 jam sehari. Aku pikir kalau aku sukses, aku bisa buktikan bahwa aku nggak lemah. Aku bisa jaga warisannya. Aku bisa jadi ibu yang hebat buat Naila. Dan akhirnya, aku kehilangan Naila. Aku terkejut. Maksudnya, aku jarang pulang. Aku sering telat jemput dia di sekolah. Aku lupa ulang tahunnya. Aku janji liburan, tapi batal karena rapat. Lama-lama, dia jadi dingin. Dia bilang, Mama lebih sayang kerja daripada aku. Aku masukin dia ke asrama bukan karena aku nggak mau jagain, tapi karena aku nggak sanggup bagi waktu. Aku pikir dia akan lebih teratur di sana. Tapi ternyata, aku kehilangan dia pelan-pelan. Air matanya jatuh. Aku langsung ambilkan sapu tangan. Bu, Ibu nggak sendirian lagi, Clara menatapku. Sejak aku kesini, sejak aku lihat kamu rawat, nenekmu, lihat kamu bangun pagi buat kambing, lihat kamu tertawa meski hidup susah, aku sadar. Aku nggak butuh warisan Adrian. Aku nggak butuh gedung pencakar langit. Aku butuh ini,
kehangatan, kehadiran, cinta yang nggak dibeli tapi diberi. Aku pegang tangannya. Dan sekarang, Bu punya itu. Saya di sini. Naila juga butuh ibu. Bukan CEO, tapi mama. Dia menangis. Tapi kali ini, bukan tangis sedih, tapi lega. Seperti beban puluhan ton akhirnya dilepas. Keesokan harinya, Clara memutuskan sesuatu yang mengejutkan. Aku ingin bawa Naila ke sini. Minggu depan. Aku ingin dia lihat tempat ini. Aku ingin dia lihat bagaimana aku bisa bahagia. Bukan karena uang, tapi karena cinta. Aku kaget. Tapi, dia kan sekolah. Nggak boleh keluar sembarangan. Aku sudah izin. Libur panjang. Aku akan bawa dia jalan-jalan. Ke desa. Ke rumah kita. Aku gugup. Ke rumah kita, tapi rumah saya kecil. Nggak ada kamar buat dia. Nggak ada AC. Nggak masalah. Potong Clara. Yang penting, dia merasa dicintai. Dan aku ingin dia kenal kamu. Bukan sebagai pacar mama, tapi sebagai orang yang membuat mama tersenyum lagi. Aku mengangguk. Dalam hati, aku berdoa. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan aku mengecewakan anak ini. Minggu berikutnya, Naila datang. Kali ini, bukan naik mobil mewah, tapi bus antar kota seperti Clara dulu. Wajahnya datar, matanya dingin. Tapi kali ini, dia bawa boneka kelinci kesayangannya. Clara langsung peluk erat. Nak, mama kangen banget. Naila cuma mengangguk, lalu menatapku. Dia yang bikin mama sering ke desa? Iya, kataku pelan. Aku Rizky. Aku yang tolong mama waktu mobilnya mogok. Dia menatapku lama. Kamu beneran nggak dibayar? Nggak, jawabku jujur. Aku bantu karena emang harus dibantu. Dia mengernyit. Orang kaya mana percaya sama orang miskin? Tapi mama percaya sama kamu kan, balasku. Dan kamu anak mama. Jadi, kamu juga bisa percaya. Dia diam, tapi tidak menjawab. Selama seminggu, aku coba dekati Naila. Aku ajak dia lihat kambing. Aku ajari dia kasih makan si bongkok. Aku cerita tentang cara membuat gulali dari gula aren. Awalnya dia cuek, tapi lama-lama, dia mulai tertawa kecil. Suatu siang dia ikut aku ke sawah. Hujan gerimis turun. Kami lari ke gubuk kecil. Basah kuyup, dia tertawa. Ini seru, di asrama. Kalau hujan, kita harus masuk. Di sini, hujan itu teman, kataku. Karena hujan bikin padi tumbuh. Dia menatap sawah yang menghijau. Di Jakarta nggak ada sawah, cuman gedung dan mobil. Tapi di sini ada bintang, kataku, menunjuk langit yang mulai cerah. Dan udara yang bersih. Dia mengangguk pelan. Mama, sering senyum di sini ya? Iya, jawabku. Karena dia merasa damai. Dia diam. Lalu tiba-tiba bilang, aku mau tinggal. Di sini seminggu lagi, boleh? Aku terkejut. Kamu serius? Iya. Aku pengen tahu, kenapa mama suka tempat ini? Aku langsung bilang ke Clara. Matanya berkaca-kaca. Dia mau tinggal? Iya, Bu. Dia ingin tahu kenapa mama bahagia di sini. Clara memelukku. Terima kasih, Rizky. Kamu nggak cuma selamatkan aku di jalan. Kamu selamatkan keluargaku. Selama Naila tinggal, terjadi perubahan besar. Dia mulai membantu nenek masak. Dia belajar menanam tomat di pekarangan. Dia main petak umpet dengan anak-anak desa. Malam-malam, dia duduk di depan rumah, mendengarkan cerita nenek tentang hantu gunung dan dewa hujan. Suatu malam, dia datang ke kamar darurat yang kusiapkan buat Clara. Rizky, boleh aku tidur di sini? Aku takut sendirian. Aku bawa tikar kecil, tidur di lantai. Aku jagain kamu. Dia menatapku. Kamu nggak akan pergi kan? Kayak ayah? Aku menatap matanya. Aku nggak bisa janji selamanya. Tapi selama aku di sini, aku akan jagain mama. Aku akan jagain kamu. Karena kamu bagian dari keluarga ini. Dia menangis. Pelan. Aku kangen ayah. Tapi, aku nggak mau mama sedih lagi. Aku janji, kataku. Aku nggak akan bikin mama sedih. Aku akan buat dia tertawa setiap hari. Dia mengangguk. Lalu,
Pelan-pelan, dia pegang tanganku. Oke, aku percaya kamu. Malam itu, aku tahu, hati Naila mulai mencair. Dan aku, Rizky, anak desa pengembala kambing, mulai merasa, bukan lagi asing. Aku mulai merasa seperti ayah. Bukan karena darah, tapi karena cinta. Tapi aku tahu, masih ada yang mengintai dari jauh. Andika belum menyerah, dan dia siap menghancurkan segalanya. Tapi malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, aku hanya memandang Clara dan Naila yang tertidur pulas, dan aku berbisik pada angin, aku siap melawan, untuk kalian. Minggu-minggu setelah Naila pulang ke asrama terasa lebih ringan. Desa mulai berubah. Bukan karena Clara sudah kaya atau karena dia bantu warga, tapi karena mereka mulai melihat. Melihat bahwa perempuan yang datang dari dunia lain itu bukan penjajah, bukan pencari sensasi, tapi seseorang yang benar-benar ingin pulang. Pulang ke kehidupan yang jujur, yang hangat, yang manusiawi. Ibu Surti bahkan mulai sering datang ke rumah, bawa lalapan dan sambal. Bu Clara suka yang pedas ya, saya bikin ekstra. Pak Jono sudah punya pelanggan online dari Jakarta. Katanya, bengkel saya authentic rural experience. Apa itu, Rizky? Aku cuman ketawa. Artinya, kamu keren, Pak. Clara tetap tinggal. Dia bilang, aku cuti 6 bulan, aku butuh waktu. Aku butuh membangun fondasi yang benar. Bukan fondasi uang, tapi fondasi cinta. Nenek senang. Dia perempuan kuat, tapi tahu tempatnya. Nggak sombong. Aku restui dia, Nak. Aku ingin tersenyum lebar. Tapi hatiku gelisah, seperti awan kelabu yang perlahan mendekat. Aku tahu, Andika nggak akan tinggal diam. Dia bukan cuma direktur keuangan, dia predator. Dan dia pasti akan menyerang. Aku cuma nggak tahu kapan. Dan ternyata, serangan itu datang lebih kejam dari yang kubayangkan. Hari itu, pagi-pagi buta, suara motor terdengar kencang di depan rumah. Aku keluar, masih pakai sarung. Ternyata Pak Lurah, wajahnya panik. Rizky, cepat, lihat handphonemu. Ada berita besar. Aku buru-buru ambil handphone. Sinyal jelek, tapi akhirnya bisa buka browser. Dan yang muncul membuat darahku membeku. Judul utama portal berita nasional. Terungkap, CEO Nexora diperdaya tukang ngarit. Video Rizky terima uang 100 miliar. Di bawahnya ada video pendek. Durasi hanya 20 detik. Tapi cukup untuk menghancurkan segalanya. Video itu menunjukkan aku, atau yang mirip denganku, berdiri di depan rumah, menerima amplop tebal dari tangan Clara. Wajahku tertunduk. Lalu Clara bilang dengan suara dubbing yang dipalsukan, "Ini bayaran bulan pertama. Lanjutkan peranmu sebagai kekasihku." Aku langsung tahu, itu palsu. Wajahku memang mirip, tapi bajuku salah. Di video itu, aku pakai kaos bergambar burung elang, padahal aku nggak pernah punya kaos seperti itu. Latar belakangnya juga nggak pas. Ada pohon mangga yang seharusnya nggak ada di depan rumahku. Tapi orang nggak peduli. Di bawah video, komentar meledak. Gila, ternyata tukang kambing ini penipu kelas kakap. Wajar dia bisa dapat CEO cantik. Dibayar mahal? Desanya harus usir dia? Aib nasional. Clara Wijaya ditipu sama tukang gembala? Hahaha. Aku merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku cari Clara. Dia sedang sarapan dengan nenek. Wajahnya pucat. Dia sudah lihat videonya. Rizky, itu nggak nyata kan? Tanya Clara. Suaranya gemetar. Aku nggak pernah terima uang, Bu, kataku, mata berkaca-kaca. Itu video palsu. Wajahnya mirip, tapi bukan saya. Saya nggak pernah pakai kaos itu. Dan ibu nggak pernah bilang begitu. Clara mengangguk. Aku tahu kamu jujur. Tapi di luar, warga sudah berkerumun, marah. Rizky, kamu bohongi kita semua. Kamu jual desa kita buat uang. Kamu bikin nama Karangsari hancur. Pak Lurah datang, wajahnya keras. Rizky, kamu harus jelaskan. Kalau kamu nggak bersalah, mana buktinya? Video itu viral, media dari Jakarta mau datang. Aku ingin berteriak. Tapi mulutku kering. Aku cuma bisa menatap Clara. Saya nggak punya bukti, tapi saya punya hati. Dan hati saya nggak pernah bohong. Clara berdiri. Aku yang akan jelaskan. Aku akan buka konferensi pers.
Aku akan bongkar siapa yang sebenarnya di balik ini. Tapi reputasimu, potongku. Reputasi bukan soal apa yang orang pikir, Rizky, katanya tegas. Tapi soal keberanian mengatakan yang benar. Dan aku akan katakan kebenaran. Untukmu, untuk Naila, untuk desa ini. 3 hari kemudian, Clara mengadakan konferensi pers. Bukan di Jakarta, tapi di Balai Desa Karangsari. Dia datang dengan sederhana. Kebaya putih, rambut dikepang. Nggak ada security, nggak ada limusin. Hanya mobil sewaan dan 2 orang yang mengaku dari tim hukumnya. Wartawan dari Jakarta, Bandung, bahkan nasional datang, kamera, mikrofon, live stream, semua mengarah ke balai desa kecil yang dulu cuma dipakai buat rapat RT. Clara berdiri di depan, tenang. Terima kasih sudah datang, saya Clara Wijaya, bukan hanya CEO Nexora, tapi juga seorang ibu, seorang janda, dan seorang perempuan yang akhirnya menemukan arti hidupnya di desa kecil ini. Dia jelaskan semuanya. Pertemuan di tengah hujan. Ketulusanku. Usahanya untuk memahami dunia desa. Cintanya yang tumbuh perlahan. Saya jatuh cinta bukan karena dia kaya atau tampan, tapi karena dia mengajarkanku arti kejujuran, arti kesetiaan, arti cinta tanpa pamrih. Lalu dia bongkar kebohongan. Video itu palsu. Saya sudah serahkan ke ahli forensik digital. Wajahnya di deepfake, suaraku di dubbing, latar belakang dimanipulasi. Ini konspirasi yang direncanakan oleh orang dalam Nexora. Dia sebut nama Andika Pratama, Direktur Keuangan Nexora. Dia ingin menguasai perusahaan. Dan cara termudah untuk menjatuhkan saya adalah dengan menghancurkan reputasi saya dan membuat saya terlihat seperti korban penipuan emosional. Dia tampilkan bukti. Rekaman CCTV dari kantor yang menunjukkan Andika masuk ke ruang IT malam-malam. Email terenkripsi antara dia dan seorang hacker. Dan, yang paling mengejutkan, rekaman suara Andika mengatakan, "Kalau Clara hancur, sahamnya akan turun. Aku bisa akuisisi murah. Dan si tukang kambing itu akan kuusir dari desanya sendiri." Balai Desa Henning. Wartawan tercengang. Warga desa saling pandang. Clara menatapku. Rizky tidak pernah menerima 1 rupiah pun dariku. Bahkan saat aku tawarkan bantuan finansial untuk neneknya, dia tolak. Dia bilang, "Kami miskin, tapi kami punya harga diri." Air mataku jatuh. Clara melanjutkan, "Saya tidak akan kembali ke dunia yang memaksa saya menjadi robot. Saya memilih hidup yang utuh. Dan saya memilih Rizky, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia membuat saya utuh kembali." Malam itu, setelah wartawan pergi, warga desa datang ke rumah. Pak Lurah meminta maaf. "Maafkan kami Rizky, kami terlalu cepat menuduh." Bu Surti menangis. "Kami pikir kamu penipu, tapi ternyata kamu orang paling tulus di desa ini." Pak Jono peluk aku. "Kamu pantas dapat yang terbaik, Nak. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi hatiku penuh." Clara duduk di sampingku. "Kita menang, Rizky." "Belum," kataku pelan. "Andika masih bebas, dan dia pasti akan balas dendam." Clara menatapku. "Aku siap, kita siap, karena kita punya yang paling penting, kebenaran dan cinta." Tapi aku tahu, Andika bukan tipe yang menyerah. Dia bukan cuma ingin menghancurkan reputasi, dia ingin menghancurkan segalanya. Dan malam itu, saat aku menatap langit, aku merasa badai sebenarnya belum datang. Yang tadi hanyalah angin penanda, angin. Sebekuri de topan, tapi kali ini aku nggak takut. Karena aku bukan lagi tukang kambing yang minder. Aku adalah pria yang dicintai. Dan aku akan melindungi cinta itu sampai akhir. Aku kira setelah konferensi pers, semuanya akan membaik. Kebenaran sudah terungkap. Warga desa sudah minta maaf. Media mulai menulis ulang cerita. Dari fitnah ke cinta, kisah Rizky dan Clara yang melawan arus. CEO Nexora bongkar konspirasi tukang kambing dibersihkan nama baiknya. Aku kira, dengan semua itu,
Andika akan menyerah. Tapi aku salah. Aku lupa. Orang yang haus kekuasaan nggak pernah menyerah hanya karena kebohongannya terbongkar. Dia akan berubah bentuk, menyusup, menunggu momen yang tepat untuk menyerang dari arah yang nggak terduga. Dan serangan itu datang bukan kepadaku, tapi ke Clara. Pagi itu, Clara menerima telepon dari asisten sekolah Naila. Suaranya panik. Bu Clara, Naila, dia sakit, demam tinggi, batuk terus. Dokter bilang dia harus dirawat. Tapi, dia terus bilang, aku nggak mau di Jakarta. Aku mau ke desa. Aku mau ke Rizky. Clara langsung panik. Saya segera ke sana. Aku ingin ikut, tapi dia bilang, tunggu di sini. Aku harus urus rumah sakit dulu. Aku telepon kalau butuh kamu. Dia pergi naik mobil sewaan. Aku menunggu. Hari pertama, dia telepon. Naila masih demam, tapi mulai stabil. Hari kedua, dia minta gambarku dan gambarmu. Aku kasih. Dia peluk foto itu. Hari ketiga, nggak ada kabar. Aku mulai cemas. Teleponku tak diangkat. WhatsApp cuma dibaca. Hingga pagi hari keempat, berita muncul di portal berita. Clara Wijava hancur. Anaknya dipaksa tinggal di desa terpinggir. Dokter bongkar kondisi Naila. Di dalam artikel, seorang dokter yang ternyata teman Andika memberi pernyataan. Naila mengalami trauma psikologis. Dia terobsesi dengan kehidupan desa karena dipengaruhi oleh pria bernama Rizky. Ia menolak pengobatan modern, bilang di desa nggak pakai obat kimia. Ini bahaya. Bisa ganggu perkembangan mental anak. Disertai foto Naila di rumah sakit, wajahnya pucat, mata sayu. Dan, yang paling menyakitkan, judul besar. Ibu terlalu tergila-gila pada tukang kambing, anak jadi korban. Aku merasa seperti ditusuk. Ribuan pisau. Aku buru-buru telepon Clara. Masih tak diangkat, aku telepon sekolah. Bu, saya Rizky. Saya teman Bu Clara. Boleh saya tahu kondisi Naila? Maaf Pak, jawab petugas. Permintaan kunjungan dari luar asrama sedang ditinjau. Dan, ada larangan sementara dari pihak hukum. Hukum? Ada masalah apa? Ada laporan dari Dewan Perlindungan Anak. Mereka khawatir dengan pengaruh lingkungan desa terhadap perkembangan Naila. Termasuk pengaruh Bapak. Aku terdiam. Dunia terasa berputar. Aku langsung naik motor pinjaman Pak Jono, satu-satunya yang bisa dipakai keluar kota. Aku gaspol ke Bandung. Sepanjang jalan, aku hanya berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku kehilangan mereka. Sampai di rumah sakit, aku langsung ke kamar Naila, tapi pintunya dikunci. Ada perawat jaga. Anda siapa? Tanya dia. Saya Rizky, teman Naila. Saya ingin lihat dia. Maaf, kunjungan dibatasi. Hanya keluarga inti. Tapi Anda bukan keluarga. Dan menurut catatan, Anda terlibat dalam kasus emotional manipulation terhadap pasien. Aku ingin marah, tapi aku tahan. Saya nggak pernah memanipulasi siapapun. Saya hanya mencintai mereka. Dengan tulus. Tiba-tiba, dari ujung koridor, aku lihat Clara. Wajahnya pucat. Matanya merah. Dia terlihat rapuh, seperti pohon yang hampir tumbang. Rizky, katanya pelan. Aku mendekat. Bu, apa yang terjadi? Kenapa mereka bilang saya bahaya buat Naila? Clara menarik napas berat. Andika. Dia lapor ke Dewan Perlindungan Anak. Dia bilang aku terlalu terpengaruh olehmu. Bahwa aku membawa Naila ke desa bukan untuk kesembuhan tapi untuk memenuhi fantasi hidup sederhana. Dia bilang, aku nggak layak jadi ibu. Aku terdiam. Tapi Naila senang di desa. Dia tertawa. Dia belajar hal baru. Tapi di mata hukum, mereka bilang aku mengabaikan kebutuhan psikologisnya. Bahwa aku membiarkan dia terpapar lingkungan yang tidak layak. Dan mereka pertimbangkan untuk mencabut hak asuhku. Aku merasa dunia runtuh. Ibu, jangan biarkan itu terjadi. Clara menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku sudah coba. Aku sudah jelaskan semuanya. Tapi, mereka nggak percaya.
Mereka bilang, aku terlalu emosional, bahwa aku terhipnotis olehmu. Aku ingin teriak. Tapi aku tahu, kemarahan gak akan menyelesaikan apa-apa. Aku tanya pelan, boleh saya lihat Naila? Clara mengangguk. Tapi, cuma 5 menit, dan jangan bilang apa-apa yang bisa digunakan melawan kita. Ketika aku masuk ke kamar, Naila terbaring lemah. Tapi begitu lihat aku, matanya langsung berbinar. Rizky! Bisiknya. Aku duduk di samping ranjang. Kamu sakit, nak? Aku bawa madu dari desa. Nenek bilang, ini obat terbaik. Dia tersenyum lemah. Kamu datang? Padahal mereka bilang kamu jahat. Siapa yang bilang? Dokter itu. Katanya kamu bikin mama gila. Katanya kamu mau ambil semua uang mama. Aku geleng. Itu bohong, Naila. Aku nggak peduli uang mama. Aku peduli sama mama. Sama kamu. Dia pegang tanganku. Aku tahu kamu jujur. Karena kamu nggak pernah bohong. Kamu ngajarin aku menanam tomat. Kamu jagain aku waktu hujan. Kamu kayak ayah, tapi lebih hangat. Aku menangis. Aku janji, Naila. Aku nggak akan biarkan siapapun pisahin kamu dari mama. Aku akan lawan sampai akhir. Dia mengangguk. Aku percaya kamu, Rizky. Jangan pergi. Tapi perawat datang. Waktunya habis. Aku pamit. Naila pegang bajuku. Kamu balik. Ya, aku kangen. Aku janji, kataku. Aku akan kembali. Malam itu, aku dan Clara duduk di taman rumah sakit. Hujan gerimis. Rizky, aku lelah, katanya pelan. Aku udah nggak kuat melawan dunia. Aku udah nggak percaya pada sistem. Aku udah nggak percaya pada orang. Aku pegang tangannya. Tapi ibu masih punya Naila. Ibu masih punya saya. Kita masih punya cinta. Itu yang paling kuat. Tapi apa cinta? Cukup, Rizky. Apa cinta bisa lawan hukum? Lawan media? Lawan uang? Aku diam. Tapi lalu aku katakan, dulu ibu datang ke desa karena butuh ketenangan. Tapi sekarang, saya yang butuh ibu. Saya butuh ibu untuk tetap kuat. Untuk Naila. Untuk saya. Jangan menyerah. Karena kalau ibu menyerah, saya juga akan menyerah. Clara menatapku lama. Lalu, perlahan, dia menangis. Bukan tangis lemah, tapi tangis yang lahir dari kelelahan, dari perlawanan, dari cinta yang terluka, tapi masih hidup. Aku nggak mau kehilangan dia, Rizky, bisiknya. Dia satu-satunya yang tersisa. Aku peluk dia erat. Kita nggak akan kehilangan dia. Kita akan lawan. Dengan cara yang benar, dengan kebenaran. Tapi keesokan harinya, Clara menerima surat resmi. Pengadilan anak telah mengeluarkan perintah sementara. Clara Wijaya dilarang membawa Naila keluar Jakarta tanpa izin. Pengawasan penuh terhadap interaksi Naila dengan pihak luar, termasuk Rizky. Sidang hak asuh akan digelar dalam 14 hari. Clara menatap surat itu, wajahnya kosong. Aku tahu, ini bukan hanya serangan terhadap kami. Ini upaya Andika untuk menghancurkan Clara secara total. Dan kali ini dia menyerang dari tempat yang paling sakit. Hati seorang ibu. Aku menatap Clara. Kita nggak sendiri, Bu. Saya di sini, dan saya nggak akan pergi. Tapi dalam hati, aku tahu. Kami berdiri di titik nadir. Semua yang kami bangun, cinta, kepercayaan, harapan, kini digantung di ujung jurang. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami adalah kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi, kebenaran itu butuh suara, dan suara itu belum datang. Belum, tapi akan datang. Karena dari balik bayang-bayang, seseorang sudah mulai menyelidiki. Seseorang yang tahu bahwa kebohongan tak bisa bertahan selamanya. Dan namanya adalah Dinda. Aku kira setelah surat pengadilan itu, semuanya akan berakhir. Clara terlihat seperti pohon yang sudah kehilangan daun. Masih berdiri, tapi rapuh. Dia jarang bicara. Hanya duduk di samping ranjang Naila, memegang tangannya, membacakan dongeng, atau menangis diam-diam saat anak itu tertidur. Aku tinggal di rumah sakit selama seminggu, tidak pulang ke desa. Aku tidur di bangku panjang koridor, makan dari warung seadanya,
dan hanya keluar untuk salat atau telepon nenek. Kamu kuat, nak, katanya selalu. Allah nggak akan uji hambanya kalau nggak yakin dia bisa lewati. Tapi aku merasa nggak kuat. Aku merasa seperti petani yang sawahnya banjir, tanamannya hancur, tanahnya terbawa arus, dan dia nggak tahu kapan bisa bercocok tanam lagi. Clara mulai menyerah. Mungkin memang lebih baik aku menyerah, katanya suatu malam. Aku udah nggak sanggup lawan sistem. Aku udah nggak percaya pada keadilan. Mungkin Andika benar. Aku nggak layak jadi ibu. Aku terlalu sibuk dulu. Sekarang aku terlalu terobsesi pada cinta. Aku langsung tegak. Jangan bilang begitu, Bu. Ibu layak. Ibu adalah ibu terbaik yang Naila punya. Dan cinta ibu bukan obsesi. Itu pemulihan. Ibu sedang menyembuhkan luka yang ditinggalkan dunia sibuk itu. Clara menatapku, matanya basah. Tapi, apa gunanya cinta kalau nggak bisa melindungi? Aku nggak bisa jawab, tapi dalam hati aku bersumpah. Aku harus temukan cara. Aku harus temukan kebenaran yang belum terlihat. 2 hari sebelum sidang hak asuh, seseorang datang menemuiku di taman rumah sakit. Perempuan muda, usia sekitar 30-an, pakai jaket jeans, rambut dikuncir, bawa notebook dan kamera kecil. Matanya tajam, tapi ramah. "Rizky?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya." "Siapa ibu?" "Aku Dinda, jurnalis investigasi dari Indowatch." Aku langsung waspada. "Media? Enggak, terima kasih. Kami nggak butuh liputan." "Aku nggak datang untuk wawancara," katanya tenang. "Aku datang untuk membantu. Aku tahu Andika Pratama bukan cuma korup. Dia sudah lama menggerogoti Nexora dari dalam. Dan aku punya bukti." Aku terdiam. "Bukti apa?" Dia buka notebooknya. Menunjukkan email, rekaman suara, bahkan bukti aliran dana gelap dari perusahaan ke rekening pribadinya. Dia sudah mencuri jutaan dolar, tapi dia tutupi dengan menyalahkan penurunan saham pada krisis citra akibat Clara. Dan cara termudah untuk menurunkan citra Clara? Dengan menghancurkan cintanya. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, semua ini direncanakan? Iya. Dia atur fitnah video, dia bayar dokter untuk memberi pernyataan palsu, dia paksa Dewan Perlindungan Anak untuk intervensi. Semua agar Clara dianggap tidak stabil dan hak asuhnya dicabut. Karena kalau Clara kehilangan Naila, dia akan hancur. Dan saat dia hancur, Andika bisa ambil alih sahamnya dengan harga murah. Aku merasa mual. Dia main di level yang sangat kejam. Dinda mengangguk. Tapi aku punya satu senjata yang dia nggak punya. Kebenaran. Dan aku butuh kamu, Rizky. Aku butuh suara dari desa. Aku butuh cerita asli, bukan yang dimanipulasi media. Aku ragu. Tapi, aku cuma tukang kambing. Siapa yang akan percaya? Orang akan percaya pada ketulusan, kata Dinda. Dan kamu adalah manusia paling tulus yang pernah aku temui. Aku sudah liput banyak kasus korupsi, tapi nggak ada yang seperti kamu. Orang miskin yang menolak uang karena harga diri. Aku menatap langit. Tapi saya nggak mau jadi alat. Saya nggak mau balas dendam. Saya hanya ingin Naila kembali ke pelukan mamanya. Saya hanya ingin Clara bisa tersenyum lagi. Maka biarkan aku bantu kamu, kata Dinda. Dengan kebenaran, bukan dengan kebencian. Aku mengangguk. Baik. Tapi satu syarat, jangan jadikan saya pahlawan. Jadikan ini tentang cinta, tentang keluarga, tentang manusia yang ingin hidup jujur. Dinda tersenyum. Itulah yang akan saya tulis. 3 hari kemudian, Dinda merilis investigasi lengkap. Jejaring korupsi di balik cinta tukang kambing. Andika. Prastama terpaksa hancurkan Clara Wijava. Artikel itu meledak. Bukan cuma karena bukti-bukti kuat, tapi karena narasinya yang menyentuh. Tentang seorang CEO yang kehilangan suami karena dunia kerja. Tentang anak yang kehilangan ibu karena kesibukan. Tentang seorang tukang kambing yang mengembalikan makna cinta. Video pendek juga dirilis. Wawancara dengan guru asrama yang bilang Naila lebih bahagia setelah ke desa. Rekaman asli Clara menolak bayaran dari karyawan yang ingin promosi.
Bukti transfer uang dari Andika ke hacker yang membuat deepfake. Dan, yang paling menyentuh, rekaman suara Naila dari handphone Clara. Mama, aku pengen tinggal di desa. Di sana aku punya Rizky. Dia ngajarin aku tertawa lagi. Media nasional langsung beralih arah. Judul-judul baru bermunculan. Andika Pratama ditahan KPK. Kasus korupsi Nexora terbongkar. Clara Wijaya korban konspirasi. Keji, publik ramai dukung. Tukang kambing versus koruptor. Kisah cinta yang mengguncang negeri. Dunia berbalik. Warga desa mengirim dukungan lewat video. Kami dukung Rizky dan Bu Clara. Petani-petani dari desa lain mengirim karangan bunga dari hasil panen mereka. Bahkan artis-artis terkenal mulai bicara di media sosial. Cinta sejati itu ada. Dan dia bernama Rizky. Sidang hak asuh digelar lebih cepat. Clara hadir, didampingi pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perempuan dan Anak. Aku duduk di barisan belakang, tidak diizinkan maju, tapi aku bisa melihat. Dinda hadir sebagai saksi fakta. Dia tampilkan semua bukti, termasuk rekaman Andika mengatakan, kalau Clara masih hidup dengan si tukang kambing itu, aku akan pastikan dia kehilangan anaknya. Biar dia tahu, cinta nggak bisa melawan uang. Hakim terdiam. Lalu, perwakilan Dewan Perlindungan Anak berdiri. Setelah meninjau ulang semua bukti, kami menyatakan bahwa tuduhan terhadap Ibu Clara Wijaya tidak berdasar. Bahkan, lingkungan desa justru menjadi terapi psikologis yang efektif bagi Naila. Kami mencabut larangan kunjungan dan mendukung hubungan Naila dengan Rizky sebagai figur ayah peran. Clara menangis, aku menangis. Naila, yang duduk di sampingnya, langsung peluk erat. Mama, kita bisa balik ke desa, kan? Iya, nak, bisik Clara. Kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Malam itu, kami kembali ke Karangsari. Bukan dengan helikopter, tapi dengan bus antar kota, lagi. Warga desa menyambut dengan tarian tradisional, lampion dan makanan rakyat. Ada tumpeng, ada gudeg, ada dodol, dan ada kambing panggang dari salah satu kambingku yang sudah tua. Clara menangis melihatnya. Ini paling indah yang pernah aku alami. Aku pegang tangannya. Ini bukan akhir, Bu. Ini awal. Naila lari ke sawah, tertawa. Aku kangen si bongkok. Nenek menyambut dengan doa dan peluk hangat. Allah memang selalu punya rencana terbaik. Tapi aku tahu, perjuangan belum benar-benar selesai. Andika masih akan diadili. Nexora harus dibersihkan dari korupsi dan masyarakat masih harus belajar bahwa cinta sejati bukan soal harta, tapi soal hati. Tapi malam itu, di bawah langit desa yang penuh bintang, aku tahu satu hal. Kebenaran telah menang. Bukan karena kekuatan, bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Dan aku, Rizky, anak desa pengembala kambing, akhirnya percaya bahwa cinta yang tulus, meski datang dari jalan yang paling sederhana, bisa mengguncang dunia. Tapi aku juga tahu, dunia belum selesai mengujiku. Karena di balik sorotan media, di balik dukungan publik, ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi setelah semua ini? Apakah Clara akan tetap tinggal? Apakah desa ini siap jadi rumah bagi seorang mantan CEO? Apakah aku siap menjadi suami dan ayah? Pertanyaan itu belum terjawab. Tapi satu hal pasti, aku siap menjalaninya bersama mereka. Karena cinta sejati bukan soal selesai, tapi soal terus berjalan. Hari itu, pagi-pagi sekali, burung-burung berkicau lebih riang dari biasanya. Angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari pekarangan tetangga. Kabut tipis masih menyelimuti sawah, tapi matahari mulai menyeruak, menjanjikan hari yang cerah. Aku berdiri di depan rumah, memakai beskap jahitan tangan dari penjahit desa. Kancingnya dari kancing bekas baju bapak, dikilapkan semalam suntuk. Celana hitam, sepatu kulit lusuh tapi bersih. Rambutku disisir rapi, hasil rapihkan nenek dengan sisir kayu warisan. Aku menatap langit. Ya Allah, hari ini, hari pernikahanku dengan Clara, bukan di hotel mewah, bukan di gereja atau masjid megah, tapi di halaman rumahku,
Di bawah pohon, pepaya kersen tua yang dulu menjadi saksi pertama kali Clara datang ke desa. Pohon itu kini dihiasi lampion kertas warna-warni, bunga Kamboja, dan kain jarit yang dipinjamkan warga. Di bawahnya, dipasang pelaminan sederhana dari bambu dan kain, batik. Tidak ada karpet merah, hanya tikar anyaman dan bunga tabur dari sawah. Warga desa bekerja sejak subuh. Mereka yang dulu mencemooh, kini menjadi panitia. Bu Surti mengatur makanan. Pak Jono memasang tenda. Anak-anak desa berlarian, membagi undangan yang kubuat dari kertas bekas dan tali rafia. "Kamu serius nikah di sini?" tanya Clara semalam, matanya berkaca-kaca. "Di rumah kecil ini?" "Iya," kataku. "Karena disinilah cinta kita dimulai, di tengah hujan, di jalan rusak, di bawah pohon tua. Dan aku ingin akhirnya juga di sini." Dia peluk aku erat. "Aku nggak butuh istana, aku butuh kamu." Dan tempat ini sudah terasa seperti surga. Pukul 10 pagi Clara tiba, tapi bukan dengan helikopter, tidak juga dengan mobil mewah. Dia turun dari angkot desa, yang sama yang dulu membawanya ke terminal Purwokerto. Pakai kebaya putih sederhana, selendang batik, rambut dijepit bunga, melati. Tidak ada makeup tebal. Tidak ada bodyguard. Hanya dia, Naila yang memegang karangan bunga dan senyum yang tak pernah padam. Warga berteriak-teriak. Anak-anak menabur bunga. "Selamat Bu Clara, selamat Mas Rizky." Naila lari ke pelukanku. "Pak Dep, kamu ganteng banget." Aku tertawa. "Kamu juga, Komandan? Siap jadi pengapit?" "Siap." Clara berjalan pelan, diantar oleh Pak Lurah, yang kini dengan bangga menyebut dirinya wali dari desa. Matanya basah, tapi senyumnya lebar. Saat dia berdiri di sampingku, di bawah pohon kersen, dia berbisik, "Aku nggak pernah membayangkan pernikahanku seperti ini. Tapi, ini yang paling indah." Ustaz dari Langgar membacakan khutbah nikah. Pendek, sederhana, tapi penuh makna. Cinta bukan soal harta, bukan soal pangkat, tapi soal janji, saling menjaga, saling menghargai, saling menguatkan dikala dunia berusaha memisahkan. Aku menatap Clara. "Saya terima kamu sebagai istri saya, Clara Wijaya, dengan mahar 1 Al-Quran dan 10 ekor kambing. Dengan niat tulus, untuk menjaga hatimu, menyayangimu tanpa syarat, dan membimbingmu sebagai suami yang amanah." Clara menatapku, air mata mengalir. "Saya terima kamu sebagai suami saya, Rizky, dengan niat suci. Untuk setia, untuk mendampingi, untuk tumbuh bersama, dari yang sederhana menjadi yang abadi." "Sah," seru Ustaz, dan desa meledak dalam sorak-sorai. Tidak ada petasan, tidak ada live music, tapi ada gamelan dari anak-anak SD, ada tarian kretek dari ibu-ibu PKK, ada lagu dangdut koplo yang diputar dari speaker kecil oleh Pak Jono. Kami makan bersama. Nasi tumpeng, ayam goreng, sayur lodeh, sambal terasi. Clara makan dengan lahap. "Ini paling enak di dunia," katanya, sambil mengusap keringat. "Lebih enak dari wedding banquet di Hotel 5 Bintang. Naila duduk di pangkuan Clara. "Mama, sekarang aku punya papa." Clara menatapku. Aku mengangguk pelan. "Iya, nak," kataku. "Kalau kamu mau, aku akan jadi papa buat kamu. Bukan menggantikan ayahmu, tapi menemani mama dan kamu." Naila langsung peluk. Aku mau. Aku mau punya papa Rizky." Hati ini meledak. Setelah acara, Clara memanggil warga. Dia berdiri di depan, dengan suara yang tenang tapi tegas. "Terima kasih sudah menerima saya. Dulu saya datang sebagai orang asing. Tapi hari ini, saya pergi sebagai bagian dari keluarga Karangsari." Warga terdiam. "Saya ingin umumkan sesuatu," lanjutnya. "Dari saham saya di Nexora, saya akan serahkan 40% untuk didirikan dana desa berkelanjutan. Dana ini akan digunakan untuk membangun sekolah desa, puskesmas mini, program pertanian organik, dan beasiswa bagi anak-anak yang ingin kuliah." Warga tercengang. "Tapi saya tidak akan mengatur dari jauh," kata Clara. "Saya akan tinggal di sini. Saya akan hidup di sini."
Saya tidak akan kembali ke dunia korporat. Saya pensiun sebagai CEO. Nexora akan saya serahkan ke tim profesional yang jujur dan punya hati. Nenek menangis. Allah merestui, nak. Clara menatapku. Aku tidak butuh dunia. Aku butuh kamu. Aku butuh Naila. Aku butuh desa ini. Aku butuh kehidupan yang nyata. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini awal dari hidup yang sebenarnya. Malam harinya, kami duduk di depan rumah. Naila sudah tidur. Nenek juga. Hanya kami berdua, ditemani cahaya pelita dan bintang yang bersinar terang. Clara menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku nggak pernah membayangkan hidupku seperti ini. Tapi, aku tidak pernah merasa lebih utuh. Karena kita nggak lagi berpura-pura, kataku. Kita hidup apa adanya, dengan kekurangan, dengan ketulusan. Clara tersenyum. Kamu tahu, waktu pertama, kali kamu bantu aku di hujan, aku pikir kamu cuma pahlawan sesaat. Tapi ternyata, kamu adalah pahlawan hidupku. Aku menggenggam tangannya. Dan kamu adalah mukjizat yang datang dari langit, bukan karena hartamu, tapi karena kamu berani jatuh cinta pada seorang tukang kambing. Kami tertawa pelan. Lalu, dengan suara pelan, Clara bilang, besok, aku mau ajak Naila ke sawah. Aku mau ajarkan dia menanam padi. Aku mau dia tahu dari mana makanan itu datang. Aku mau dia tahu arti kerja keras. Aku temani, kataku. Kita ajarkan dia bersama. Clara menatapku. Kita, keluarga, ya? Iya, jawabku. Kita keluarga, bukan karena darah, tapi karena cinta. Beberapa hari kemudian, kami menanam pohon bersama. Bukan pohon kersen, tapi pohon mangga, pemberian dari Pak Jono. Di bawahnya kami bertiga, aku, Clara, dan Naila, menggali lubang, menaruh bibit, menyiram dengan air sumur. Naila bilang, ini pohon keluarga kita, kan? Iya, kataku. Dan suatu hari, pohon ini akan berbuah. Anak cucu kita akan makan mangganya. Dan mereka akan tahu dari mana cinta kita bermula. Clara memeluk kami berdua. Ini bukan akhir, ini awal dari cerita yang akan diceritakan selamanya. Aku menatap langit. Angin berhembus, pohon kersen bergoyang, pelan, dan dalam hati aku berbisik, terima kasih ya Allah, untuk hujan yang membawamu kepadaku, untuk jalan rusak yang menyatukan kami, untuk kehidupan sederhana yang ternyata penuh makna, untuk cinta yang melampaui kelas, harta, dan dunia. Aku Rizky, anak desa pengembala kambing. Kini adalah suami. Kini adalah ayah. Kini adalah manusia yang akhirnya tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan di puncak gunung harta, tapi di tanah yang basah oleh hujan, di hati yang tulus, dan di pelukan yang tak pernah pamrih. Dan di bawah pohon kersen yang dulu menyaksikan awal, kami berjanji akan terus mencintai, akan terus bertahan, akan terus menjadi rumah bagi satu sama lain. Karena cinta sejati tidak pernah memandang siapa kamu, tapi hanya, apakah kamu hadir dengan hati yang tulus. Selesai.